Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Syemna dengan nomor di belakang 147. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Near East arsitektur atau biasa disebut dengan Mesopotamia arsitektur. Oke, jadi sebelum kita mulai pemaparan dari beberapa teman kita, di sini kami akan jelaskan beberapa poin penting. Di antaranya yang pertama ada latar belakang dan sejarah arsitektur bangunan Near East, dan yang kedua ada falsafah dan nilai yang terkandung. Yang ketiga ada budaya dan tradisi, dan yang terakhir ada karya-karya bangunan dari zaman Mesopotamia itu sendiri. Oke, next slide. Jadi di mana sih Near East ini? Zamannya di mana? Nah, di zaman Near East ini zamannya ada di sini nih. Jadi zaman Near East ini mulai pada tahun 3500 sebelum Masehi, cukup sangat lampau. Bahkan zaman Near East ini dimulai sebagai zaman peradaban tertua di dunia di bangsa Sumeria. Oke, next slide ya. Di sini ada penjelasan tentang gimana sih latar belakang dan sejarah arsitektur dari bangunan Near East sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, peradaban zaman Mesopotamia ini muncul pada tahun 3500 sebelum Masehi. Seperti halnya kondisi geografis yang dijumpai di sini, zaman Mesopotamia ini membentang di antara lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris yang kaya akan sumber kekayaan alam seperti tanah liat dan batu putih. Nah, sumber kekayaan ini juga berdampak pada bangunan-bangunan arsitektur pada zaman Mesopotamia yang dominan menggunakan bahan-bahan seperti batu bata, campuran tanah liat, dan batu kapur. Oh ya, teman-teman, di Mesopotamia ini merupakan pertemuan pergerakan dari berbagai suku bangsa juga, di bangsa Sumeria, Amorita, Kasita, Babilonia, Assyria, Medes, dan Persia. Jadi cakupannya cukup. Oke, next slide ya. Tentang sejarah arsitektur bangunan Mesopotamia itu. Jadi bangunan Mesopotamia ini merupakan pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Dan di awali sebagai pusat peradaban tertua, mereka juga mempunyai beberapa kota yang terkenal, yaitu diantaranya ada Iri, Kish, dan lain-lain. Dan di zaman Mesopotamia itu dipimpin oleh seorang pemimpin terkenal yang namanya adalah Sargon dari bangsa Akadia yang melakukan penaklukan politis sehingga mereka dapat menguasai beberapa tanah di antara Sungai. Oke, next slide. Lalu tentang kepercayaan masyarakat Mesopotamia. Ini kepercayaan masyarakat Mesopotamia ini, mereka percaya pada dewa-dewa yang mereka lukiskan atau mereka bahas pada kolom-kolom titik pemujaan. Nah, bangsa ini juga menganut kepercayaan kepada kekuatan matahari. Dia bangunan peribadatannya memiliki puncak-puncak dan figurat yang artinya. Kemudian penjelasan tentang sejarah arsitektur bangunan Mesopotamia buat next point bakal dilanjutin oleh saya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Anto Faresi dengan NIK 076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sejarah arsitektur bangunan Mesopotamia. Oke, kita mulai dari prinsip bangunan Mesopotamia itu sendiri. Pertahanan bangsa Mesopotamia itu kurang kuat, sehingga para bangsa-bangsa itu sangat mudah ketika ingin menguasai bangsa Mesopotamia tersebut. Nah, bangsa-bangsa penjajah ini memiliki corak kebudayaan berbeda. Ada 4 bangsa, yaitu yang pertama bangsa Sumeria, satu keturunan dengan bangsa Semit yang berkulit hitam. Yang kedua bangsa Babilonia, punya keahlian membangun gedung. Ketiga bangsa Assyria, menganut sistem monarki yang kuat. Keempat bangsa Persia, yang memiliki ketahanan yang kuat dan percaya diri yang besar. Oke, selanjutnya lebih detailnya ya mengenai prinsip bangunan bangsa Sumeria, yaitu pada masa kekuasaan bangsa Sumeria banyak dibangun kuil karena kepercayaan penduduk yang sangat kuat pada zaman itu.
Tetapi karena bangunannya terbuat dari tanah liat yang sangat tidak tahan terhadap cuaca seperti hujan gitu, sehingga menjadikannya bangunan-bangunan tersebut jarang bisa ditemui kembali sekarang karena ya mungkin sudah hancur lekang oleh waktu. Nah, padahal bangunan bangsa Sumeria itu jika bisa ditemukan menjadi bangunan kebudayaan kuno dan bahkan dimungkinkan menjadi bangunan tertua di dunia. Selanjutnya, prinsip bangunan bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia juga mengutamakan pembangunan kuil karena kepercayaan agama yang tebal. Selain itu, pembangunan gedung memiliki banyak ornamen yang didatangkan dari luar Babylon. Di dalam pemerintahan juga dibangun istana raja, tetapi kedudukannya lebih rendah daripada kuil. Jadi seperti kuil itu tidak, atau tempat ibadah tidak yang utama di bangsa Babilonia, tetapi tetap raja dan istananya. Selanjutnya, selanjutnya masuk ke bangsa Asyira. Pada masa pemerintahan bangsa Asyira terdapat peninggalan yang penting, yaitu dua buah kuil tanpa zigurat dan dua buah istana yang sangat megah dan besar. Seluruhnya terdapat di kota Ashur. Di sini, kuil tidak selalu memakai zigurat karena raja dengan istananya dianggap lebih tinggi kedudukannya dibanding agama atau kuil, seperti bangsa Babylon sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatela Faisal Setiawan dengan 3 NIM akhir 059. Pada kali ini saya akan menjelaskan falsafah dan nilai terkandung dalam arsitektur Near East Mesopotamia. Falsafah sendiri memiliki arti yaitu anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh seorang ataupun masyarakat. Juga bisa dijadikan sebagai pandangan hidup seseorang maupun masyarakat tersebut. Ruang lingkup kami menjadi 4, yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua teknologi, yang ketiga budaya, dan yang keempat religi. Untuk bidang pengetahuan yang pertama, pengetahuan Mesopotamia sangat maju dalam bidang hal matematika khususnya dalam waktu. Dapat dilihat dari penemuannya yaitu 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, dan 360 derajat sudut meningkat. Hal-hal inilah, pengetahuan inilah yang menjadi cikal bakal penemuan dari sistem kalender dan sistem roda yang akan digunakan masyarakat Mesopotamia. Nah, dalam pengembangan matematika ini, maka masyarakat Mesopotamia ini mulai mengembangkan sistem kalender yang dibagi menjadi 12 dalam 1 tahun, yang diberikan nama berdasarkan konstelasi yang paling menonjol di surga. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh orang Yunani untuk membuat zodiak. Yang kedua, dalam bidang teknologi, karena pengetahuan masyarakat Mesopotamia sudah mengembangkan 360 derajat yaitu sudut melingkar, maka ditemukanlah penemuan teknologi roda, yaitu teknologi dikembangkan oleh bangsa Sumeria. Roda ini digunakan bangsa Sumeria untuk memudahkan dalam sistem transportasi. Dibuat dari kayu pejal terdiri dari 3 papan. Yang ketiga papan tersebut disatukan dengan pelat dan dibuat bulat dengan bulatan lubang di tengah untuk as roda tersebut. Temuan bangsa Sumeria ini kemudian digunakan untuk alat seperti gerobak. Yang ketiga, dalam bidang budaya, masyarakat Mesopotamia menggunakan sistem penulisan cuneiform atau biasa disebut huruf paku. Salah satu jenis tulisan kuno berbentuk paku di atas lempengan tanah. Pertama kali dibuktikan di Uruk dalam periode yang disebut Uruk keempat, yaitu 3500 hingga 3200 sebelum Masehi. Tulisan ini tergolong rumit karena hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Aksara paku ini digunakan untuk pembukaan di istana atau kuil di daerah Sumeria. Yang ketiga dalam bidang budaya yaitu budaya dalam epos Gilgamesh. Pada dasarnya, epos Gilgamesh ini adalah sebuah cerita, sebuah puisi epik tentang menceritakan Raja Gilgamesh. Sebagai rangkaian legenda dan puisi Sumeria tentang Raja Uruk dan pahlawan Gilgamesh. Gilgamesh ini menggambarkan seorang raja yang tidak ingin mati, dilukiskan sebagai sosok manusia setengah dewa yang melakukan perjalanan untuk mencari kehidupan yang abadi. Lalu, dalam bidang budaya, terbentuklah dalam sistem kalender. Sistem kalender dalam peradaban Mesopotamia digunakan oleh bangsa Sumeria. Kalender disusun berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Sistem kalender di bangsa Sumeria ini bertujuan mendukung kepentingan pertanian dan perdagangan. Kalender kemudian disempurnakan oleh bangsa Chaldea. Sistem tersebut membagi 1 hari menjadi 24 jam,
1 minggu menjadi 7 hari, 1 bulan menjadi 30 hari, dan 1 tahun terdiri dari 12 bulan atau sama dengan 360 hari. Yang terakhir yaitu bidang religi. Bangsa Mesopotamia sendiri pada masa itu tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Mereka percayanya bahwa mati hanyalah jatuh dalam gua yang penuh debu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Widya Natmani Dharma Putri dengan NIM 40030521650062. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai budaya dan tradisi dari Mesopotamia. Mesopotamia dikenal sebagai awal dari peradaban manusia, karena di sana merupakan tempat pertama kali ditemukan kota dan penemuan tulisan. Bukan hanya itu, Mesopotamia juga merupakan tempat ditemukannya roda, peternakan hewan, pertanian, senjata, gerobak, dan lain-lainnya. Mesopotamia merupakan tempat belajar. Di sana terdapat banyak sekolahan dan kuil. Mereka mempelajari membaca, menulis, agama, dan obat-obatan. Orang Mesopotamia percaya bahwa mereka bekerja dengan dewa. Bagi mereka, tanah merupakan tempat yang penuh oleh roh. Karena itu, orang Mesopotamia ingin para dewa merasa senang agar dunia tetap seimbang. Dan oleh karena itu juga, mereka diajari untuk menghormati para dewa dari pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Mereka percaya bahwa kehidupan setelah kematian terdapat di dunia bawah tanah. Tanah disebutannya adalah Kur, Irkala, Arali, atau Kigal, yang berupa gua seram dan gelap. Semua jiwa yang pergi ke akhirat terlepas dari kehidupan di dunia. Jadi tidak ada proses penghakiman atau evaluasi. Setelah mati, mereka akan langsung dihadapkan dengan penguasa dari dunia bawah, yaitu Eris Kigal, dan ditulis namanya oleh Dewi Juru Tulis, yaitu Gestiana. Jiwa-jiwa di bawah tanah diyakini tidak makan apapun selain debu. Oleh karena itu, tradisi mereka adalah setelah keluarga atau kerabat meninggal, mereka akan menuangkan persembahan anggur ke kuburan orang mati melalui pipa tanah liat, sehingga memungkinkan jiwa-jiwa tersebut untuk minum. Selanjutnya adalah, semua orang harus bekerja di Mesopotamia, entah itu perempuan atau laki-laki. Dan mayoritas dari pekerjaannya berhubungan dengan pertanian. Yang lainnya adalah tabib, penenun, pembuat tembikar, pembuat sepatu, pengajar, dan pendeta. Posisi tertinggi di masyarakat adalah raja dan perwira militer. Dan di Mesopotamia, perempuan dianggap setara dengan laki-laki. Mereka dapat memiliki tanah sendiri, memiliki perusahaannya sendiri, dan lain-lain. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, nih kenalan dulu kali ya sama aku, teman-teman. Aku Zahra Salsabila Jessedana Putri dengan NIM 029 dari Arsitektur Bangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini aku mau melanjutkan untuk materi ya, karya bangunan dari arsitektur Near East itu sendiri. Nah, sebenarnya ada banyak banget nih yang bakal jadi contoh dari bangunan arsitektur Near East itu sendiri. Tapi di sini aku mau ngejelasin yang pertama itu terkait dengan kota Ziggurat. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya di tanah Mesopotamia itu tidak kaya dengan bahan kayu ataupun batu alam. Nah, oleh karena itu, orang-orang terdahulu membuat bahan bangunan dari tanah liat yang dibakar dan diberi glasur, atau yang sekarang ini disebut juga dengan batu bata. Tapi ukuran batu bata pada saat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan batu bata di zaman modern ini, yakni sekitar 40 x 40 cm dengan tebalnya yang mencapai 5 hingga 10 cm. Nah, bangsa Semit pada tahun 2700 sebelum Masehi percaya akan kekuatan dewa matahari. Oleh karena itu, tempat peribadatan yang mereka bangun itu dibentuk menggunakan anak tangga berpuncak-puncak dengan puncak kuil yang beratap datar dan dibuat dari bahan tanah liat itu tadi yang disebut dengan batu bata. Nah, Ziggurat menurut keyakinan bangsa Sumeria dan Assyria merupakan rumah dewa yang sebenarnya, yang mana hanya pendeta yang boleh masuk ke dalamnya. Hingga saat ini, Ziggurat masih banyak ditemukan di wilayah Iran dan juga Irak.
Oke, lanjut yang kedua itu ada Babilonia nih teman-teman. Nah ini merupakan salah satu kerajaan di bawah kekuasaan Hammurabi yang didirikan pada abad ke-18. Pada masanya, kerajaan tersebut mencapai kejayaan dan dapat membangun kota-kota yang teratur dan megah. Oke, salah satu peninggalannya itu merupakan Taman Gantung Babilonia. Nah, Taman Gantung merupakan wujud dari arsitektur pertamanan khas Mesopotamia. Di antara bangunan-bangunan kota yang tinggi mencuat, itu biasanya ditanami tanaman-tanaman indah, yang mana dari kejauhan itu terlihat seperti taman gantung yang sangat indah. Konon, taman gantung ini dibangun oleh Nabukadnezar II yang merupakan cucu dari Raja Hammurabi sebagai hadiah untuk Amintis, yakni sang permaisuri yang disayanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Lestari dengan NIM akhir 024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya bangunan Near East. Nah, pada masa ini terdapat suatu kota bernama Kota Nineveh. Kota ini merupakan ibu kota kerajaan Assyria pada tahun 1100 sebelum Masehi. Dalam zaman ini, perkembangan arsitektur mulai berkembang lagi dengan pembangunan istana-istana yang makin lebih penting daripada bangunan kuil-kuil. Kota ini adalah tempat persimpangan jalur perniagaan melalui Sungai Tigris. Berkat posisi strategis ini, perekonomian kota ini lebih maju dan menjadi kota terbesar dan terkaya di Mesopotamia. Nah, selain itu, terdapat juga kota-kota lainnya seperti kota Asur, kota Nimrud, dan juga kota Khorsabat. Nah, kota-kota ini merupakan peninggalan dari kerajaan Assyria lebih kurang pada tahun 1300 sebelum Masehi. Pada zaman ini, arsitektur kembali berkembang dan menciptakan kota-kota yang teratur dan megah. Di kota-kota ini ditemukan istana-istana dengan relief benteng bersayap, kepala manusia, atau yang disebut juga dengan sedu atau patung singa penjaga pintu masuk. Nah, kota Khorsabat dibangun oleh Raja Sargon II, di mana pada saat masanya dibangun suatu istana kerajaan dengan detail hiasan-hiasan yang indah. Istana ini merupakan kompleks yang luas, terbagi-bagi dengan tempat-tempat kediaman raja, para prameswari, dan pengikut-pengikutnya, para pengawal, dan juga sebagainya. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah di ujung video, yaitu kesimpulan. Jadi gimana sih kesimpulan dari pemaparan-pemaparan teman-teman tadi? Jadi kesimpulan yang bisa diambil pada zaman Mesopotamia ini sangatlah besar dan luas cakupannya. Dan dilihat dari berbagai bidang, di bidang pendidikan, budaya, agama, bahkan dari segi arsitekturnya. Walaupun mereka hidup di zaman yang jauh dari teknologi, namun mereka dapat mengembangkan bangunan-bangunan hebat pada zamannya. Oke, sekian pemaparan dari video kami. Terima kasih telah mendengarkan kami. Dan ilmu-ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton semua. Kami juga menantikan atas saran dan kritikan Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali.